Shalom. Haleluya. Shalom. Waduh, apa kabar Koyos pagi hari ini? Aduh, dari tadi malam saya hubungin, kok nggak nyaut-nyaut. Rupanya dalam perjalanan pulang ya. Luar biasa. Iya, tadi malam baru sampai jam 12, Pak Yos. Oh, pantas. Pesawatnya delay 6 jam. Aduh, 6 jam. Kenapa cuaca, bro? Karena pesawatnya katanya sempat rusak. Jadi Waduh. dari Denpasar ke Labuan Bajo yang harusnya terbang, Hmm. dia sudah terbang tapi kembali lagi ke Denpasar karena ada masalah dengan pesawatnya sehingga harus ganti pesawat dan menunggu jadwal berikutnya. Tapi lebih bagus lah, lebih baik beginilah. Sekarang orang-orang penerbangan maskapai kan mereka sadar jadinya. Ya kan? Iya, jadi saya juga Sekecil. was-was juga kemarin. Ah, Aduh, saya pun dalam hati saya ini Adam ini kembali apa tidak ini. wah, Bukan maksudnya enggak, bukan salah saya ngomongnya, maaf. Maksudnya ini Adam ada masalah apa ini ya, kok sampai segini belum ada kabar gitu. Sorry, yang tadi bukan kembali apa tidak, maksudnya ada masalah apa gitu loh. Kok kayaknya amin, didoain nih biar soalnya cepet-cepet kan rapture kayaknya soalnya nih. kan pesawat, saya bilang kan, aduh Tuhan ada apa ini di jalan ini, kok ya ternyata cuma delay. Ya puji Tuhan lah. Tapi maksudnya orang maskapai sekarang sudah paham lah ya, kerusakan sedikit jangan sampai diabaikan. Ceroboh, Oh, iya, ya betul. pesawat bro, mur baut satu biji aja kan bisa mengakibatkan fatal, betul tidak? Iya, Iya betul. kan, iya. Jadi kemarin kamu berangkat tuh juga begitu, waduh berangkat nih, perjalanan gimana nih pesawatnya gitu kan. Terus pulangnya juga, waduh ini kok nggak ada kabar, sampai malam sampai bra nggak dijawab-jawab. Aduh, ya perlindungan Tuhan itu selalu nyata, amin, dalam hidup kita, amin. Amin, Walaupun amin. kadang-kadang pikiran kita, hati kita udah galau, udah kemana tahu gitu kan. Tapi Iya, kalau betul. kita itu di dalam Kristus, ya Allah Bapa kita dan juga Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah, dan Roh Kudus itu adalah yang paling bertanggung jawab dalam hidup kita. Ya kan, cuma syaratnya satu, ya kita Yes. harus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Nah, nanti kita Amin. akan renungkan itu, Bro. Oke, Bro? Yes, betul. Tapi sekarang kita mau memuji Tuhan terlebih Ujian dahulu. dulu nih. Iya. Siap. Nanti eh, kamu doa penutup ya, Bro ya. Oke, Oke? Ya, oke. oke. Kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang ke hadapan hadiratnya, kita mau jujur mengatakan, Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Ajar aku lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Kau sungguh indah, tiada taranya, Caranya sungguh sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib sungguh untuk untuk dimengerti, dimengerti lebih dari semua dari yang semua ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu kasih dalam tak dalam terduga. Kau sungguh indah, tiada indah tiada arahnya, taranya. mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat Hormat akan akan Engkau. Ku kau kagum
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah Allah yang dipuji, ku dipuji, kagum akan Engkau. Bapa, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu sebelum memulai hari ini. Tubuh, jiwa, roh, nyawa kami adalah milik-Mu. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh aja lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat hatiku, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau senantiasa Tuhan untuk berada dalam hadirat-Mu. Saat istri saya menganggap Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau bersama-sama kembali ke Roma 8. Ayat yang kedua. 7. Oh, ayat kedua. Iya. Roma 8 ayat yang kedua. Sudah dapat? Yes. Dari ayat 1 dikatakan,
demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus. Ya, jadi kita masih di ayat 1 ini tadi, bahwa penghukuman itu, kenapa ada penghukuman? Nah, saudara sekalian, setiap orang yang hidup, ya, salah satu ketakutan yang kemarin saya sempat sebutkan, ya, itu adalah takut terhadap maut, dan lebih lagi takut terhadap penghukuman. Ya, kalau kita merenungkan dari kitab suci, kenapa manusia takut terhadap penghukuman? Ya, karena manusia menyadari bahwa kita hidup di dalam dosa. Ya, kemarin saya katakan bahwa kita adalah pabrik dosa. Apapun yang kita lakukan, makanya ketika Paulus berkata, apa yang baik yang ku ingin melakukan, tapi justru apa yang jahat yang ku lakukan. Karena kita pabrik dosa. Ya, karena kita sudah jauh dari kehendak Allah. Semata-mata yang kita kerjakan hanyalah keinginan dan kepentingan diri kita. Sendiri. Sendiri. Apa buktinya? Coba aja, sekarang tes aja. Ya, andai kata kita punya 100 poin yang kita lakukan. Nah, dari 100 poin yang kita lakukan setiap hari ini, sehari-hari, pertanyaan saya, berapa banyak, ya, di antara semuanya itu yang selalu kita tanya, ya Bapak, apakah ini kehendakmu atau tidak? Nah, boleh nggak saya lakukan ini? Atau kita berkata, Tuhan, saya mau ini, tapi kehendakmu yang jadi. Seperti Tuhan Yesus berdoa. Ya kan? Kalau boleh, lakukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kan gitu kan? Doa Bapa kami juga mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Nah, jadi dari 100 poin itu, coba deh, tanya kepada diri sendiri. Berapa banyak dari 100 poin itu, kita selalu kembalikan, apa kehendakmu Tuhan. Ya, walaupun kita pengen, walaupun kita bisa. Kira-kira berapa persen? Ada nggak 50%? Itu jangan-jangan kurang dari 50%. Ya kan, kalau 50% aja itu udah bagus, 50-50 berarti. Berarti kedagingan kita sudah berkurang. Tapi selalu dan selalu dan selalu, ya, semenjak Kain melaksanakan niatnya membunuh Habel, ya kan, sampai detik ini. Bahkan ketika Adam tidak menegur Hawa pun yang memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga kebenaran tidak dikonfirmasi, ya, dosa tidak dikonfirmasi. Makanya firman Tuhan mengatakan dosa Adam, bukan dosa Hawa. Ya, kenapa? Karena Adam tahu kebenaran, tapi kenapa dia tidak menegur, bahkan tidak menghadapi istrinya, menyatakan bahwa itu salah. Karena ternyata sadar atau tidak sadar di dalam diri Adam dan Hawa itu juga sudah terkontaminasi dengan keinginan diri sendiri yang dipengaruhi, diperdaya oleh si iblis. Nah, itu ketika kita melakukan segala keinginan kita, kita terjebak jauh daripada kehendak Allah. Nah, waktu kita jauh dari kehendak Allah, artinya kita akan selalu melanggar, atau istilah kata dosa itu meleset dari rencana Tuhan, dari kehendak Allah, dari apa yang Tuhan inginkan. Barulah di situ timbul yang namanya takut penghukuman. Karena sudah jelas Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, maka kamu pasti mati. Tapi kenyataannya kan manusia nggak mati waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki manusia dibinasakan. Makanya ada tukar guling, yaitu ada binatang yang disembelih. Lalu ada korban. Zaman Israel ada korban ini, korban itu. Tukar guling, seharusnya kita yang mati. Ya, tapi kita memberikan korban sebagai pengganti, penghapus dosa. Ya, tapi itu semua adalah lambang di mana pada suatu hari Tuhan sudah berjanji dan sudah
terencana dengan sangat matang, yaitu bahwa anaknya sendiri harus turun ke dalam dunia gitu. Nah, makanya ketika Kristus ada di dalam dunia inilah dia memperagakan bagaimana hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Bapa, kehendak Bapa, bukan kepada keinginan kepentingan diri sendiri. Coba itu Anda bayangkan, saudara bayangkan ya, bahwa di mana dulu kita selalu melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi ketika Kristus memberi teladan, nah sekarang kita harus beralih. Dulu tracknya track dunia di pikiran, di hati, di jiwa kita, track untuk egois seperti itu. Tapi sekarang di dalam Kristus, ya tracknya adalah kita mengikuti kehendak Allah dan membuang segala bentuk keinginan diri sendiri. Coba bayangkan, gampang apa susah itu? Tidak gampang, bro. Betul tidak? Nah, tapi itulah yang diperagakan oleh Kristus. Jadi ketika kita menyadari ya akan adanya penghukuman, di situ manusia mencari bagaimana dibebaskan, bagaimana memperoleh damai, sejahtera, kebahagiaan yang sejati. Makanya timbul berbagai agama, ajaran, aliran kepercayaan supaya manusia terbebas. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya apa? Bahwa seperti Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah membayar lunas utang dosa. Nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Oke, artinya apa? Kristus memberikan darahnya, nyawanya, tubuhnya sebagai ganti penghukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Dan itu dikerjakan oleh Kristus. Nah, jadi ya firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus menebus dosa seluruh dunia. Ya, baik yang lahir dari zaman-zaman dulu sampai yang lahir terakhir sebelum kiamat, ya, sudah ditebus dosanya. Cuma kelakuannya harus berubah. Jadi ditebus dosanya belum tentu kelakuannya berubah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak orang yang katanya beribadah, ya, rajin, pelayanan, tapi ternyata kelakuannya, ya, pikirannya masih banyak yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah perjuangan kita, saudara. Jadi tidak ada penghukuman, artinya Kristus sudah menanggung semuanya di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Nah, itu harus kita tanamkan supaya ketika kita melakukan apapun juga, ya, satu hal bahwa kita melangkah bersama Tuhan. Nah, cuma persoalannya kita selalu nggak menyadari bahwa kita melangkah bersama Tuhan. Jangan-jangan sepertinya Tuhan bertepuk sebelah tangan. Ngerti kan kalau cinta bertepuk sebelah tangan, ya kan? Aduh, sekian lama Tuhan itu dicuekin oleh manusia, ya, oleh pribadi-pribadi si A, si B, si C, sehingga kelakuannya mereka tetap begitu aja. Ya, apakah Tuhan sedih? Pasti. Makanya Tuhan Yesus selalu berdoa buat umatnya, maksudnya buat manusia. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada penghukuman di dalam bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, rupanya pagi ini cukup dulu segitu tambahannya tentang penghukuman. Tadinya saya mau menjelaskan tentang apa maksudnya di dalam Kristus. Tapi poinnya di dalam Kristus artinya Kristus sudah menebus dosa, sudah mengerjakan seharusnya penghukuman yang diterima oleh kita. Tapi Kristus sudah menerima itu. Jadi tukar guling. Nah, sekarang mau nggak kita dibebaskan dari semua itu? Ingat loh. Nah, si pendakwa itu selalu mengingat-ingat akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita. Nah, sekarang mari kita bebaskan diri kita. Mari kita mempunyai cara pandang yang benar bahwa kita sudah dibebaskan dari segala bentuk penghukuman. Nah, sekarang mau nggak kita ada di dalam Kristus dan Kristus
di dalam kita. Amin, bro. Amin. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak Yos. Pagi hari ini, puji Firman Tuhan. pagi hari ini. Berarti kita harus tetap ada di dalam Kristus. Kristus. Ya, betul. Karena Kristus sudah ada di dalam kita, Pak Yos. Iya, betul. Jadi kita harusnya mengaktifkan ya. Ya, Bukannya akhirnya malah tidak menonaktifkan roh yang ada di dalam kita. ya, Seringkali kita itu mungkin nggak sadar ya, bukannya nggak tahu Pak Yos. ya. Nggak sadar. Selain nggak sadar, Kalau sebenarnya sulit sekali karena kita harus merubah itu mulai dari mindset. iya, betul. Oke, mantap sekali, luar biasa firman-Nya pagi hari ini. Jadi, mari teman-teman kita mulai aktifkan roh Kristus yang ada di dalam kita. Jangan biarkan dia itu diam saja di dalam kita, justru harusnya diaktifkan. Ya. Agar supaya hidup kita itu sesuai dengan jalannya. Ya. Segala sesuatu pasti mudah ya Pak Yos kalau sudah aktif ya. Ya, betul. Betul sekali. Ibaratnya kayak aplikasi aja ya, salah satu aplikasi yang harusnya kita aktifkan kita tidak aktifkan ya. Buat apa handphone di situ? itu mungkin handphone itu hanya bisa dipakai untuk menangkap sinyal aja ya. Betul. Tetapi fungsinya tidak. Ya, tidak iya. Banyak fitur tapi tidak dipakai. Pakai, betul. Jadi untuk apa handphone canggih-canggih mahal-mahal Pak Yos? Iya, handphone biasa aja ya, yang penting bisa buat terima telepon ya. Iya. Betul. Aduh, oke, luar biasa dikasih sekali. handphone mahal, bukannya dipakai, ya nggak? Iya. Manusia malah akhirnya cuma untuk sinyal saja. Iya. Itulah yang terjadi kepada setiap kehidupan kenyataannya kita ya, Pak Yos ya. Difungsikan bukannya secara maksimal, tetapi malah bahkan tidak difungsikan. Kayak kemarin saya, Pak Yos, mau kesaksian sedikit nih, Pak Yos. Harus dong. Kemarin saya pesawat kan delay 6 jam. Kalau merasa secara manusia kesel ya kesel kalau dipikir-pikir. Sejam aja. Cuman kok saya kemarin kayaknya santai aja gitu. Enjoy aja gitu. Padahal 6 jam di bandara. Hebat Anda. Hebat. Dan ternyata ada sesuatu, Pak Yos. Yaitu? Handphone ketinggalan 1 di hotel. Handphone siapa? Jadi kan saya seharusnya tuh berangkat itu jam 12.10 pesawatnya. Ya. Dari Labuan Bajo. Ternyata delay nih 6 jam. Kita tuh baru berangkat itu jam 6:10. Nah, di tengah proses itu 6 jam itu, ya kita do nothing kan. Mau komplain gimana, mau ini gimana, ya udah. Akhirnya saya ya udah berdiam saja gitu, nggak, dan hati saya ya udah. Maksudnya santai aja gitu, nggak ada rasa apa-apa, pikiran juga nggak ada apa-apa. Tiba-tiba telepon, terus ada orang hotel bilang kalau salah satu handphone ketinggalan. Nah, saya mulai, waduh, ketinggalan. Oke, akhirnya saya cek benar ketinggalan. Akhirnya si orang hotel itu baiknya dia tuh datang ke bandara, Pak Yos. Jam 5. Untung saya belum berangkat. Biasa orang Jawa, Pak Yos, selalu untung. Orang Sunda. Iya kan? Iya. Selalu masih ada untung. Nah, disitulah akhirnya saya menyadari, waduh, Tuhan itu ternyata semua itu udah dalam rencananya Tuhan gitu. Selepas tadi pesawat yang kurang memadai ya. Ya, betul. Tetapi di situ ada hal lain gitu.
coba kalau handphone itu akhirnya tertinggal, saya sudah berangkat dan akhirnya prosesnya mungkin panjang, Panjang. perlu waktu, ya kan, Belum segala dikirim. macam deh tuh. Iya. Itu dikirim segala macam, perlu proses yang lebih panjang lagi tuh handphone kan. Betul. Nah, disitulah puji Tuhan akhirnya, waduh, memang terkadang kita manusia itu berpikir hanya menggunakan pengetahuan dan pikiran kita aja, Pak Yos. Coba kalau kita benar-benar memahami, ternyata ada rencana Tuhan di situ, gitu. Yes. Iya kan? Itu yang Disitulah tidak yang diduga. akhirnya itulah yang saya dapat, waduh, walaupun saya delay 6 jam, ibaratnya secara fisik, tapi roh saya ya udah, terima-terima aja gitu kan. Saya sampai rumah jam 12 juga ya udah, memang seperti itu gitu. Ternyata tersimpan sesuatu yang memang ketinggalan gitu kan. Luar biasa banget kan Tuhan kita kan. Coba kalau kita langsung marah-marah ini itu segala macam, nggak tahu deh itu apa yang terjadi lagi, Pak Yos. Iya. Seringkali saya sebagai manusia itu selalu seperti itu. Apa-apa langsung emosinya, pikiran kita yang selalu kita pakai kan. Iya. Itu Tanpa karena kita sadari ternyata di dalam itu ada proses dan waktunya Tuhan gitu. Ibarat sama kayak kita mau memperbaiki rumah nih Pak Yos. Misalnya di ruang tamu rumahnya bocor. Kita bawa tangga untuk memperbaikinya ke atas kan. Contoh. Tapi tangga itu kita taruh di ruang di ruang tidur gitu. Percuma kan? Sama seperti perjalanan hidup kita kan diibaratkan seperti tangga kan terus naik gitu. ya, ya. Sekarang kalau yang bocor di ruang tamu, kita taruh tangga di ruang tidur, kita naik tangga sesuai dengan pikiran kita, kira-kira sampai nggak ke tempat tujuan kita yang kita memperbaiki? Nggak akan sampai. Makanya kita harus benar-benar hidup kayak tadi yang Pak Yos firmannya bilang, harus bersatu dalam Kristus. Di mana hikmat itu kita dapatkan dari Yesus. Kita taruh tangga di ruang tamu dan kita menaikinya gitu kan. Tapi disitulah tujuan kita akhirnya tercapai di dalam Kristus. Itu. Makanya banyak orang yang akhirnya salah taruh tangga karena pikirannya Pak Yos. Betul. Karena pengetahuannya Pak Yos. Ya, karena juga kebiasaannya, karena Ya. keterikatannya, dan yang terakhir karena didikannya. Karena didikannya begitu, ya Betul. akhirnya itulah yang terjadi. Kita selalu menggunakan Yes. hikmat duniawi kita, hikmat dunia. Betul. Seperti Betul. Padahal sebetulnya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, sebetulnya apa yang Tuhan sediakan sebenarnya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Betul. Bahkan tidak terbatas. Betul sekali. Amin. Yes. Amin. Jadi pagi ini pesan-pesannya bahwa tanamkan dalam diri kita tidak ada penghukuman bagi orang yang dalam Kristus. Nah, sekarang kesadaran ini harus kita tingkatkan bahwa Kristus sudah menebus dosa kita. Nah, selanjutnya kita mau hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Amin. Amin. Aktifkan Roh Kristus di dalam kita. Jangan sia-siakan, teman-teman. Ya. Oke? Amin. Let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat membagi sesuatu Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan melalui penyampaiannya, firman-Nya dari Pastor Yosua Tuhan. Kiranya Engkau ubahkan terus Tuhan pikiran kita Tuhan. Kau beri hikmat yang daripada-Mu Tuhan di dalam pikiran kita Tuhan. Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang berbau duniawi Tuhan, keinginan Tuhan, kedagingan Tuhan, hawa nafsu kami Tuhan.
Kau terus ajari kami Tuhan, Kau terus bimbing kami Tuhan, Kau kirim Roh Kudus-Mu untuk selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi-pagi hari ini. Sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing. Engkau sertai kami di dalam setiap pekerjaan kami, kegiatan kami Tuhan, bisnis kami Tuhan, apapun yang akan kami lakukan Tuhan, Engkau buat semuanya itu permudah Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Sampai jumpa. Morning God spirit. bless. Tuhan memberkati.